Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardotila dengan NIM 142011113321, kelas C jurusan Aquaculture Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktikum mata kuliah iktiologi mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan praktikumnya. Bab yang pertama yaitu bab morfologi dan penggolongan ikan. Ikan lele merupakan ikan karnivora, bernama latin Clarias batrachus. Ikan lele berasal dari filum Chordata, kelas Actinopteri, ordo Siluriformes, famili Claridae, dan genus Clarias. Ikan lele memiliki 3 bagian tubuh. Yang pertama yaitu bagian cepal, mulai dari ujung moncong sampai posterior operculum. Yang kedua adalah trunkus, mulai dari posterior operculum sampai lubang genital. Dan yang ketiga yaitu caudal, mulai dari lubang genital sampai ujung pinna caudalis. Ikan lele memiliki bentuk tubuh eel-like atau elongated, memiliki mulut yang disebut dengan covum oris, mata atau organovisus, hidung atau nostril, barbels, dan linea lateralis. Jari-jari sirip pada ikan lele ini tergolong jari-jari sirip lemah karena dapat ditekuk dan berbuku-buku. Sedangkan tipe ekor pada ikan lele yaitu dipsersal yang membulat berbentuk rounded. Selanjutnya yaitu bab organ indera pada ikan. Organ indera merupakan organ dengan sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan maupun dari dalam badan itu sendiri untuk diteruskan sebagai impuls saraf melalui serabut saraf ke pusat susunan saraf. Organ indera pada ikan lele ini yaitu penglihatan yang pertama berupa sepasang mata atau disebut organovisus yang terletak pada dorsal dari cepal. Fungsi dari mata ikan lele ini selain untuk penglihatan juga berfungsi sebagai mencari makanan. Ikan lele hidup di air keruh sehingga mata lele bukanlah organ utama dalam mencari makanan. Selanjutnya yaitu penciuman. Ikan lele memiliki sepasang hidung atau disebut dengan nostril, berfungsi untuk merasakan pembau dari makanan, mangsa, dan predatornya. Letak dari nostril yaitu di atas moncong. Selanjutnya yaitu organ pendengaran, biasa juga disebut dengan organ otik, berfungsi sebagai alat keseimbangan dan pendengaran pada ikan lele. Ikan lele memiliki satu set tulang yang disebut dengan Weberian apparatus. Selain sebagai alat pendengaran, Weberian apparatus ini sebagai alat komunikasi pada ikan lele. Dan ikan lele memiliki pori-pori di sepanjang tubuhnya yang akan menangkap getaran dan menghubungkannya ke organ pendengaran di kepala. Selanjutnya yaitu organ perasa, disebut juga dengan organ gustatorius. Contohnya yaitu berupa linea lateralis. Linea lateralis ini merupakan garis tengah sumbu tubuh ikan yang berfungsi menyamakan tekanan di dalam dan di luar tubuh ikan lele. Selain itu, ikan lele memiliki lidah yang berfungsi sebagai perasa. Dan organ yang terakhir yaitu organ peraba, merupakan organ tambahan yang berupa barbels, berfungsi untuk mengetahui di mana letak makanan dan mangsanya. Ikan lele hidup di air keruh dan bersifat nokturnal, jadi memanfaatkan barbels untuk organ tambahan mencari makanan. Selanjutnya yaitu bab identifikasi ikan. Pada bab identifikasi ikan ini didasarkan pada 2 karakter. Yang pertama yaitu meristik dan morfometrik. Karakter meristik didasarkan pada ciri-ciri morfologik ikan yang dapat dihitung. Sedangkan karakter morfometrik didasarkan pada pengukuran bagian tubuh ikan. Data meristik diperoleh dari perhitungan jari-jari sirip dan juga sisik. Oleh karena ikan lele tidak memiliki sisik, maka dilakukan perhitungan jari-jari sirip saja. Ikan lele di sini hanya memiliki jari-jari sirip lemah, jadi penulisannya hanya menggunakan angka internasional dan data meristik dimulai dari jari-jari sirip dorsal. Selanjutnya jari-jari sirip anal. Dilanjutkan dengan jari-jari sirip ventral dan jari-jari sirip pektoral. Ikan lele pada sirip pektoralnya ini memiliki patil yang berfungsi untuk alat pelindung diri.
Selanjutnya yaitu data morfometrik. Yang pertama panjang baku mulai dari mulut paling anterior sampai pangkal batang ekor. Yang kedua yaitu panjang total mulai dari mulut sampai sirip kaudal paling posterior. Dan selanjutnya panjang sebelum sirip dibagi menjadi 3, yaitu sirip dorsal, sebelum sirip anal, dan sebelum sirip ventral. Panjang kepala yaitu mulai dari mulut sampai ke posterior operculum. Dan lebar badan diukur dari yang paling lebar, tinggi badan diukur dari yang paling tinggi, dan tinggi dan panjang batang ekor. Lalu adanya panjang dasar sirip dorsal, anal, dan ventral, panjang sirip ventral, pektoral, dan kaudal. Adanya pengukuran tinggi kepala, lebar kepala, panjang moncong, jarak antar mata, panjang sungai. Bab selanjutnya yaitu bab integumen ikan. Yang termasuk sistem integumen pada ikan adalah kulit dan derivatnya. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu epidermis dan juga lapisan dermis. Sistem integumen memiliki fungsi antara lain sebagai pertahanan fisik, keseimbangan cairan, termoregulasi, perubahan warna seperti counter shading, membantu pergerakan respirasi, letak kelenjar-kelenjar, keseimbangan garam atau osmoregulasi, dan juga sebagai organ indera. Pada integumen ikan lele tidak memiliki sisik sebagai integumennya. Lele hanya dilapisi oleh kulit yang licin pada bagian luar tubuhnya. Karena tidak memiliki sisik, maka lele menghasilkan lendir untuk melindungi diri dari bakteri dan infeksi serta membantu pergerakan ikan lele, baik di dalam maupun di luar lumpur. Lendir lele juga berfungsi sebagai pengecil gesekan agar air tidak langsung menyentuh tubuh. Macam-macam sisik pada ikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sisik plakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan stenoid. Jenis sisik pada plakoid dimiliki oleh ikan elasmobranchi seperti ikan hiu dan pari. Jenis sisik kosmoid ditemukan pada ikan purba seperti golongan dipnoi dan merupakan bentuk sisik yang paling primitif. Sisik ganoid dimiliki oleh golongan Lepidosteus, Polypterus, dan Scepirhynchus, serta bentuk sisik ini menyerupai belah ketupat atau rombik. Sisik sikloid memiliki bentuk cenderung membulat dengan pola pertumbuhan yang overlapping sehingga tersusun seperti penataan genteng dan biasanya dimiliki oleh ikan golongan Malacopterygii, sedangkan pada sisik stenoid hampir sama dengan sikloid, akan tetapi dia memiliki steni atau duri di bagian posteriornya dan ditemukan pada ikan golongan Acanthopterygii. Selanjutnya yaitu bab sistem pencernaan. Di sini meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanisme dan penyedia bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dari tubuh. Ikan memiliki mulut yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan. Bentuk mulut pada ikan lele ini yaitu crushing mouth atau mulut penghancur, karena memiliki gigi kuat seperti duri yang berderetan. Selanjutnya yaitu ikan lele memiliki esofagus terletak antara faring dan lambung dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna dengan sebenarnya dan memiliki fungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar, mengaduk makanan dan sekresi, serta mengosongkan dan memasukkan makanan ke dalam usus. Di belakang lambung dilengkapi dengan pyloric sisa yang diketahui dapat mengeluarkan enzim laktase. Pada ikan karnivora, pyloric sisa ini lebih banyak dan berfungsi untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam. Selanjutnya yaitu usus. Usus merupakan segmen terpanjang pada sistem pencernaan. Akan tetapi pada ikan karnivora seperti ikan lele memiliki usus yang lebih pendek karena hanya memakan daging yang tidak mengandung selulosa. Akan tetapi kerja usus pada ikan akan dibantu oleh pyloric sisa tadi. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan dan keluar dari tubuh atau merupakan ujung dari saluran pencernaan.
Selanjutnya yaitu sistem urogenital pada ikan. Sistem urogenital pada ikan merupakan penggabungan dari sistem urinaria dan genitalia. Sistem urinaria merupakan sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dalam bentuk larutan. Organ yang berperan yaitu ginjal, sedangkan sistem genitalia adalah sistem reproduksi. Organ pada ikan jantan terdiri dari testis, ductus spermaticus, dan saluran pengeluaran spermatozoa. Sedangkan pada ikan betina terdiri dari ovarium, oviduct, dan saluran pengeluaran ovum. Itu merupakan ginjal yang berfungsi sebagai pengatur kadar cairan tubuh atau osmoregulasi sehingga tercapainya keseimbangan antara cairan di luar tubuh dan di dalam tubuh. Ginjal pada ikan berwarna merah tua, berpasangan dan terletak di bawah tulang punggung atau dalam rongga perut. Nah, pada ikan ini belum terjadi pematangan gonad karena usianya belum mencapai waktu yang sudah ditentukan dalam pematangan gonad. Jika sudah ada pematangan gonad, maka bentuk gonad jantan itu lebih memanjang daripada gonad betina, dan juga gonad betina itu bentuknya lebih datar.